guys, kembali lagi di channel gue Furobi. Dan hari ini kita akan mereview Optimus Prime Bayverse. Ya, yang versi Michael Bay, jelas. Ya ini udah kemarin sih, cuman baru gue sempat ambil sekarang gara-gara gak sepi-sepi di rumah gue meskipun libur. Ya udahlah. Jadi ini produk dari Byway alias knockoff dengan sedikit modifikasi. Jadi dia nggak yang plek-plek nyolong doang gitu, kayak apa KW-nya Bandai. Terus sini kita punya tulisan Star Leader Byway. Terus ada gambar Optimus yang sudah sering dipakai. Ada 6 tahun yang gue gak percaya. Ini buat bayi umur 30 tahun cocok emang. Ini bang ada bu yang nggak tahu apa. Sini ada Star Leader namanya. Sini juga nggak tahu ini apa. So ya emang sesimpel itu boxnya, karena kita nggak perlu bahas terlalu dalam. Ya gue langsung buka aja lah ya ini kak. Soalnya dia hitungannya lebih enak daripada box Bandai. Gue buka ya. Nah, di dalamnya ada perintilan kecil, gue taruh di bawah boxnya. Kita punya manual yang jujur menurut gue gak penting, karena tinggal buka YouTube. Karena ya susah juga kalau mau ngerti. Sini ada Energon Blade juga masih versi yang keluar dari tangan ya, bukan yang jadi pedang. Terus ada perut. Ini versi perut yang dipakai di movie 2007 sama yang ROTF. Dah, itu aja sih buat isinya. Ya simpel aja. Kita langsung ke barangnya. So ya, ini dia Optimus Prime versi Bayverse. Ya ini suara gue ubah tadi sih. Jadi ya udahlah, nanti gue tunjukin juga proses berubahnya. Agak susah sih, tapi udahlah, nggak apa, nanti gue tunjukin tetap. Jadi ya ini dalam versi bentuk truk ya. Kalau bentuk truk, oke, depannya akurat tapi belakangnya agak-agak karena ada kaki. Sorry tergeser karena gue terbiasa di anu. Ini kameranya agak belok ya, maaf ya. Ini dari kakinya. Terus ada di tanda ini kenapa ada tonjolan kecil yang gue curiga kayaknya buat kombinasi dia sama Jetfire nanti. Bentar dulu. Oke lanjut, jadi ya tadi ini bagian cantolan kecil ini kayaknya buat kombinasi dia sama Jetfire. Sebentar, ini gue agak atur badan persis lagi. Lalu di sini smoke tapes-nya, namanya, intinya cerobong asapnya sedikit ditinggikan daripada punya Byway. Di Hasbro-nya yang pendek banget. Terus di sini motifnya beda. Dia motifnya bukan yang api oranye, tapi ya apinya warna biru. Ya bisa kalian bandingin langsung lah ya sama gambar aslinya nanti. Udah itu aja sih dia, masih ada detail minus logo Autobot karena memang buat apa. Ini KW, jadi ya nggak penting. Ya gitu aja sih untuk mode berubahnya, dia nggak ribet ya. Kita langsung aja tunjukin proses berubahnya lah ya. Gue nggak mau buang-buang durasi terlalu banyak. Ini selanjutnya adalah proses berubah yang bakal gue cepatkan jelas karena ya panjang ini. Ya kita langsung aja mulai lah ya biar nggak lama. Oke, ini dia bentuk berubahnya. Kalau gue bilang sih udah cukup akurat ya, meskipun ada sedikit off ya. Sebelum gue lanjut ke detail dia, ini utama ke tambahan yang dikasih Byway lah ya. Itu bagian sini, bagian kaki, itu ada flap jadinya bisa lebih akurat bentukan kakinya sama filmnya. Terus cerobong tadi ya udah jelas. Sama kakinya diecast, jadi ini udah diecast jadi dingin ini kalau kalian pegang. Ya harusnya itu doang sih. Ini kalau tambahan kecil kayak bagian pipi sama telinga yang itu tuh, nggak tahu cara sebutnya. Itu gue kasih warna sendiri biar dia lebih akurat aja gitu. Meskipun yang pelan-pelan dia hilang sendiri gara-gara sering bergesek lah ya.
sama apa pas berubah paling sering. Oke, jadi untuk detailnya gitu aja, dia nggak seribet itu. Keren. Tapi kalau disuruh ngomong akurasi ya tidak seakurat itu di beberapa bagian, apalagi di bagian samping sini yang itu literally bagian tempat ban depan ya, sebutnya chamber depan. Intinya tempat buat ban lah. Punggungnya apalagi ini kita coba ambil blok yang ini bisa jadi pembanding kita nih paling enak. Jadi kalau dari depan sih oke lah, dia sudah cukup akurat bareng-bareng nih. Project kecuali ya, soalnya ini versi DOTM karena dia lebih nyantol daripada versi yang ROTF. Nggak tahu kenapa. Ini karena dia punya dua colokan, sedangkan yang ROTF itu literally cuma satu-satu per bagiannya aja. Ya udah, jadi ngeselin. Untuk detail ya hampir mirip lah ya nih kalau kalian lihat nih. Tapi yang ini jelas ya, ini movie apart, ini yang tidak karena bisa berubah. Nah, jadi yang udah jadi pembandingan itu di sini. Terus detail dadanya nih. Nah, bagian sini sampingnya jelas, jadi dia nggak kelihatan kekar, kayak kelihatan berisi aja. Terus bagian sini ini warna merah, sini warna biru. Kaki oke sama, sampingnya oke lah, lumayan mirip. Kalau belakang, nah ini punggungnya paling utama sih. Sebentar. Oh, bentuk punggungnya sama bagian flap buritnya ini, ya itu beda sama anu. Ya karena detailnya lebih banyak sih, wajar. Nih. Jadi ya beda. Ini dia ke atas, ini dia ke bawah. Mungkin karena buat gabung, gua nggak tahu. Mungkin gabung sama Jetwing-nya kah atau sama Jetfire itu nggak tahu. Untuk kepala nih, makanya gue warnain itu kan biar sedikit lebih akurat lah ya. Nih gue coba deketin ya sebentar ya. Nah, ini agak gelap sorry ya. Jadi dia lebih akurat aja gitu. Coba pelan. Coba bikin ulang. Oh ya kan lebih akurat jadinya. Lebih ada silvernya lah ya. Daripada dia blank gitu kan. Ya gitu aja sih. Dia emang didesain untuk berubah, beda sama beberapa knock off yang lain yang dia udah desain akurat bisa berubah juga, itu ada juga kok. Tapi ini udah yang paling murah lah ya, karena ya cuman 200 ribuan aja dia untungnya. So buat desain ya udah gitu aja, dia nggak ribet kok, aman aja. Sama ya bagus buat dibawa, masih enak dilihat terus kok. Kita langsung skip ke aksesoris baru artikulasi dan titik. Gue nggak mau bahas rupanya biar jelasnya lebih pendek. Oke, lanjut ke aksesoris. Ini dikit banget dia punya, serius. Selain yang dua Energon Blade keluar dari tangan sama perut versi ROTF, itu juga punya ini Energon Blade tapi yang versi pedang. Ya blade kan memang pedang ya, wajar aja. Ada versi pedang, ada versi hand blade-nya ya kalau gue bilang. Terus sama muka. Ini gue pakai yang versi Battle Mask karena ya biar nggak awkward ya, karena Optimus tuh selalu keren pakai Battle Mask. Bahkan G1 aja Battle Mask. Ya udahlah. Preferensi masing-masing. Intinya gue pakai versi Battle Mask. Ada dia dapat versi yang ada face reveal-nya, ada mulutnya itu. Cuma ini gue simpan karena gue nggak terlalu perlu. Kecuali mungkin nggak dipakai, itu lah. Itu aja sih, aksesorisnya betulan dikit. Jadi kalian harus betul-betul beli sendiri tuh expressionnya kayak. Gue udah masukin di keranjang gue di aplikasi online buat beli nanti. Itu yang versi extensionnya yang buat ROTF ya, si sayap trailernya sama tambahan aksesoris yang tembakan apa cara sebut Canon apalah, bukan Iron Blasternya pasti yang kayak yang ini. Intinya bukan yang ini setahu gua, yang satunya yang dipakai di DOTM. Terus kapaknya ada shieldnya dah, sama ya sayap jelas. Tapi udahlah, dia seadanya betulan harus jadi kita harus betul-betul terima fakta kalau memang aksesoris dikasih sedikit. Mungkin dan Hasbro-nya juga gitu ya, duit bos, pintar-pintar. Udah lah, kita langsung loncat ke artikulasi. Oke, artikulasi seperti biasa, nggak usah ribet, kita langsung bla 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 bla, cepet-cepetan ya, titik lah. Jadi nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu drama. Kita langsung mulai, 1, 2, 3. So ya gimana menurut kalian buat si Optimus satu ini ya? Kalau mungkin kalian kecewa karena memang sorry tergeser. Oke.
Kalau kalian kecewa ya mohon maaf ya, karena memang Optimusnya tidak se-wow itu. Beda kayak misal kita ngomongin Trizero misalnya ya kan, itu walah ribuh itu. Tapi ya yang ini ya apa ala kadarnya lah, nggak apa-apa. Gue masih bisa terima estetika apa Bayverse-nya keren kok masih. Tama-tama Shockwave di belakang itu kan dia sudah jadi cocok berbayuan. Kita bisa posein mereka bareng gitu, si Optimus Ninja, si Fruit Shockwave kan udah bisa. Atau bikin pose kayak yang di gamenya itu bisa juga. Ya udah nggak apa-apa. Apalagi kan kita pakai perut yang DOTM apa nggak cocok lagi itu. Dan itu aja sih, memang dia nggak seribet itu. Detail juga nggak ribet. Ya emang sih. Meskipun ada kopong, tapi udahlah nggak apa-apa. Ya buat jadi koleksi jelas 10/10 ya, titik nggak usah di ya nggak usah cerewet lagi soal detail, karena memang itu tadi sudah gue mention berkali-kali, detailnya lebih simpel. Tapi ya udah masih bisa buat di koleksinya, bagus buat dilihat kok. Gue aja kalau jalan sering bawa ini, lebih sering bawa ini daripada yang lain. Entah kayaknya Zgok di belakang dilupakan banget. Udah lah. Intinya ini koleksi yang wajib beli, tambah harga murah karena ya ini KW. Udah nggak tahu orinya berapa. Kalau kayak Shockwave kemarin itu orinya 2 juta betulan, cuman gara-gara IP kayaknya. Kalau yang ini gue nggak tahu karena gue belum cek, gue nggak peduli. Soalnya ini barang lama banget juga sudah. Ini loh pas zaman Bayverse masih sering tayang. Sekarang mah udah yang ya kayak gue kemarin bahas di video Blockis Optimus apa TFR OTF sama yang TF1 kan, yang sudah menjadi malas itu bahasannya. Kalau sekarang ya sudahlah, gak usah yap lagi. Intinya kembali lagi ke belakang sebentar. Intinya ini adalah sebuah figur, ya gue bilang ini figur ya karena ini bukan model kit. Figur yang wajib beli karena memang masih bagus, masih worth it, tidak ada masalah. Masalah gue paling cuman ke pasang senjata aja sih, itu aja ngeselin temannya adalah. Terus apa lagi ya? Intinya wajib koleksi, wajib punya. Tambah kalau kalian ngefans sama Optimus versi Bayverse ya boleh lah. Next mungkin gua review apa gua nggak tahu. Intinya kita sudah tepat di ini. Udah. So ya itu aja untuk video kali ini ya. See you guys in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena ya gua udah nggak tahu mau bahas apa lagi selain ya dia. Ya udahlah ya. Kita nggak usah terlalu banyak mikir lagi. Ya udah ulang lagi, see you guys next video. Dadah. Ya, gitu aja.